kamiko atau seringan. Kamiko atau seringan. Kita memakai kaca objek 2, jadi selalu berpasangan. Nah, ini sekalian dengan simulasinya ya. Oke, dengan alkohol swab sama plasternya tidak ada sama plester ya. Plester sama pensil atau label. Oke. Dan saya tuh selalu memakai alas putih. Gunanya saya pakai alas putih pada saat aspiratnya jernih bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan. Karena kalau tidak biasa dengan ini tidak jelas apakah ada aspiratnya apa tidak. Oke. Ingat, aspirat yang kita dapat darah biasa itu belum tentu banyak kan, kita lihat belum tentu ada selnya. Seuprit sedikit sekali, cuman setetes kadang biasa ada selnya. Jadi tidak menentukan banyaknya aspirat yang kita ambil. Betul-betul nanti kita bisa tahu kalau di bawah mikroskop, baru kita bisa tahu. Nah, oke. Jadi pada saat kita mau lakukan penusukan, dari sebaliknya nih. Kamiko atau seringan atau seringun. Ini yang kita pakai nah, satu baru dia lihat, wih besarnya dong, shock nih pasien. Padahal itu kalau di bawah itu di PK kan kecil kan, sedikit cc-nya. Oke. Yang kita jelaskan kalau ini kita akan lakukan tusuk jarum halus, jadi betul-betul jarumnya halus lah, walaupun dia sakit dong ya, biasa digigit ditusuk jarum atau peniti gitu begitu. Nah, oke. Nah, jadi pada saat kita mau lakukan penusukan, kita tanya pasiennya apakah ibu sudah sarapan, enak ji perasaan tak, karena kita tidak ada tensi adik-adik di sini. Nah, energi prasanta. Terus kalau sesuai dengan SOP, mereka datang itu di sini mereka sudah lengkap, sudah ada pemeriksaan labnya, sudah ada pemeriksaan radiologinya. Tetapi di lapangan tidak begitu, ya, ingat, di lapangan itu tidak begitu. Oke. Dan mereka biasa datang sudah ke lab tapi hasil belum keluar, atau belum ke radiologi atau tidak ada radiologinya, ya. Jadi kita lihat sendiri keadaannya pasien. Kalau tidak memungkinkan jangan ditusuk, ya. Oke. Nah, itu gunanya ditanya apakah pasiennya sudah sarapan, energi perasaannya, walaupun dia minim sekali untuk invasif, tetapi pasien kan rata-rata takut. Dia lihat di besarnya ketakutan. Jadi kalau dia hujan, enak perasaannya, tenangkan dulu, enak di perasaannya, baru kita lakukan tindakan. Nah, oke. Nah, kemudian posisi pasien tergantung kenyamanannya dan tergantung dokternya juga. Berarti harus dokter dan pasien sama-sama nyaman. Oke. Secara teori, posisi siringan itu dia harus 45 derajat pada saat penusukan. Itu teori, tetapi di lapangan tidak. Nah, di lapangan tidak perlu bilang ini harus 45 derajat posisinya cara untuk ini siringannya, tidak ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini caranya, kita ada dua, ya kan, bang. Jadi ini bagian yang paling atas, dan di sini bagian yang bawah. Oke. Karena yang untuk ujian di OSCE di Unismo ininya juga kecil, ininya juga
besar, jadi dia tidak pas. Sebenarnya dia kalau ukurannya spoitnya dengan silingannya cocok, dia akan begini nanti bunyi, tidak putar dia bunyi, berarti pas. Tetapi di lapangan tidak, karena kan biasa menghemat karena mahal toh. Dia bunyi diputar, jadi bunyi klik. Oke? Nah, ini needle-nya kita pasang, usahakan betul-betul kuat, melengket, karena jangan sampai pada saat penusukan terlepas ki, tertancap, toh? Oke? Nah, sebelum melakukan tindakan kita coba, mau bagus tidak, ya? Jangan sampai rusak. Kalau sudah tusuk dia nggak bisa. Oke? Nah, setelah itu ambil alcohol swab, kita bersihkan. Oke? Pada saat kita sudah kasih alcohol swab, kita fiksasi. Posisinya tangannya gini. Kalaupun kita tidak bisa, minta tolong sama analis. Tergantung senyaman-nyamannya ya. Tidak ada sih bilang harus begini modelnya, enggak. Senyaman-nyamannya. Kalau saya gini, kalau saya tidak bisa besar, dia lari-lari mobile, saya minta tolong sama analis, minta ditekan. Oke? Karena yang tangan yang satu memegang ini siringan. Oke? Nah, ini pada saat cabut biasa dia keikut. Jadi tekan ini bawa baru tarik. Oke? Enggak ikut. Nah, jadi pada saat anggaplah ini benjolannya ya. Ini yang yang plester. Oke? Ini tidak usah kita perhatikan. Ada lubang kan? Dia posisinya atas atau bawah, tidak perlu. Dan posisi juga tidak perlu bilang 45 derajat sesuai teori. Tidak, senyaman-nyamannya kita, senyaman-nyamannya pasien. Pada saat mau lakukan penusukan, saya selalu bilang sama pasien, jangan bergerak sebentar Ci. Jangan sampai pada saat bergerak atau dia menelan, goyang Ci. Nah, goyang lari. Sejujurnya untuk kita lakukan FNAB itu pakai feeling. Gimana? Nah, kita pakai feeling karena dia itu bukan termasuk gold standar kalau sitologi ya. Jadi kita pakai feeling, misalnya ini padat nih, apakah yang kita ambil ini sudah cocok pas? Tidak, ini kita pakai feeling. Oh, misalnya dia kistik nih dengan padat, oh berarti saya harus ambil yang bagian padatnya. Tetapi pada saat penusukan kan kita tidak tahu apakah pas apa tidak, karena kan kita tidak ada yang tuntun alat, ya kan? Jadi pada saat penusukan, oh ini yang keras ini kita ambil, dan jarum yang masuk kita tidak tahu sampai sedalam apa. Betul-betul kita pakai feeling. Dan kalau kita rasa yang sudah terbiasa, dia ada sensasi tersendiri pada saat penusukan. Sampai batas mana kedalamannya yang harus kita ambil. Jangan sampai dia cuma superficial, yang kita tusuk itu sampai dalam sekali. Berarti yang kita ambil bukan dong selnya yang kita ambil, tumornya, karena dia cuma berapa senti yang kita ambil, harus masuk berapa senti di jarum, ya kan? Jadi pada saat penusukan, misalnya nih, kan ini tusuk, oke? Kita tusuk, kita permisi, Bapak Ibu saya permisi ya, saya tusuk. Oke, pada saat kita tusuk, nah kita lihat kedalaman untuk tumornya sampai batas di mana. Oke, pokoknya kita pakai feeling lah kalau FNAB. Nah, terus pada saat kita tusuk, pasien kan tidak boleh bergerak ya, kan cuma sebentar. Ini kita mainkan. Ya, kalau dia cairan kistik, dia akan terdorong dengan sendirinya tanpa kita menarik. Dia akan terdorong. Kalau seperti yang TB, dia itu kadang kan dia kayak keju ya. Kalau TB, dia itu tidak sampai naik ke atas, dia cuma di sini Ci, batasnya di jarumnya aja. Jadi kadang kita lagi sudah ada kapan enggak ini, toh? Jadi pada saat kita tusuk, kalau kita sudah rasa tidak ada, kita mainkan ini.
sampai kita kasih naik ke atas, ke bawah, kiri, kanan, ya kita tusuk. Pas lagi sakitnya itu bobok. Kadang ada pasien yang kesakitan, ada tidak, tapi pada umumnya enggak sih. Nah halus ini jarumnya. Nah, oke. Ingat, pada saat kita pengambilan tidak boleh lagi kita langsung semprot. Nah ya, ini tadi karena dia keras sekali di sini, saya ulang ya. Maka di sini. Pada saat kita tusuk, kita mainkan, ya. Kita kasih gini, oke? Oke? Sudah, oh ya sudah. Ada bunyi sensasi tersendiri. Pada saat sudah, kita tarik. Nah, dia dengan otomatis dia anu sendiri. Kita tidak dorong, oke? Nah, setelah itu ini jangan kita pegang begini karena resiko. Cuman di lapangan ya saya sendiri kadang juga memegang karena kita itu berburu dengan waktu. Karena kalau terlalu lama keringki, aspirannya kering. Kalau aspirannya kering, otomatis nekrosis, tidak ada yang kita dapat. Nah rusak jaringannya, oke? Begini semestinya, oke? Dan yang ini yang kita tekan. Bukan dari atas, karena jangan sampai jarumnya itu miring. Saya sudah berapa kali ketusuk, oke? Lepas. Pada saat kita lepas, ini selalu keras sekali untuk dia buka, putar saja, oke? Nah ini kita pukul ke sini, tuh kan ada, ya kan? Ada kan? Oke, ada kan? Kita pukul, keluar. Setelah itu kita tarik, masukkan, kita semprotkan lagi. Oke. Nah ini ya mesti harus kita perhatikan lubangnya ada di mana, atas atau bawah. Harus di bawah, karena kalau di atas dia keciprat, tidak ada. Oke. Oke. Jadi dia kalau banyak aspiratnya kita siksa. Kita siksa karena kalau dia banyak menggumpal itu juga tidak bisa dilihat di bawah mikroskop. Dia akan menumpuk gitu. Jadi tidak bisa kebaca. Nah, jadi sudah itu, ini lagi, tarik lagi, berulang-ulang sampai kalau aspiratnya sedikit ya. Kalau kita sudah anggap sudah selesai nih, habis nih, sudah selesai. Tapi kalau banyak, misalnya banyak kayak yang kista tiroid, biasa sampai bisa 5 sampai 10 cc, dia langsung kempes. Nah, biasa kalau banyak begitu tetap saya semprotkan di slide. Terus yang banyak itu saya sentrifuge, endapannya itu yang kita ambil. Oke. Oke. Nah, setelah itu ya sudah kita bersihkan, kita anu. Oh iya, itu yang plester kalau kita sendiri tidak ada yang temani, suruh dulu pasiennya tekan dulu. Kita kasih alkosep, dia tekan dulu. Ya, bekas suntikannya. Kalau ada yang menemani analis, mereka yang tutup. Karena kalau kita yang tutup, nanti kering kini aspiratnya. Karena kita betul-betul berpacu dengan waktu. Sebentar sekali, oke? Nah, setelah itu, ada ini. Oke, ini banyak toh? Nah, caranya untuk kita lakukan hapusan, ini kan ada batas nih, putih. Nah, ini batasnya sampai di sini sama ini, bisa berpasangan ya. Oke, tempelkan, tidak usah ditekan, langsung tarik. Oke. Nah, oh iya saya lupa tadi, ini harus dilabel atau dipensilin pakai pensil atau spidol ya. Tulis kodenya. Kalau di sini karena sedikit, kadang itu kita tidak tulisi. Cuman saya suka kasih penanda di sini di bagian kasarnya. Kenapa? Supaya tidak terjadi kesalahan pada saat saya hapus, jangan sampai kebalik. Toh, yang daerah yang kita ambil kita malah kasih turun begini. Oke, itu gunanya. Minimal yang ada di sini itu apa? Di label kita tulis apa? Yang ada mesti nama
Usia atau tanggal lahir. Ingat selalu tanggal lahir lah, bisa saja nama dan usia sama ya dengan RM. Tetapi paling sedikit minimal 2 ya yang ada di situ, apakah nama dengan usianya, tanggal lahirnya atau RM ya. Kalau di sini tuh karena kurang pasien ya kadang terlambat di nomori, kecuali kalau banyak ya kita nomori takutnya salah. Jadi kalau misalnya benjolannya ada 2, kita tulis destraka, sinestra, ataukah benjolannya daerah koli, ataukah di aksila atau magma. Tetap tulis karena resiko jangan sampai tertukar. Nah, oke. Nah, setelah itu dilakukanlah pewarnaan. Apa saja pewarnaannya? Kalau pada dia bisa sama HA dong, histopea. Dia bisa sama Papa Nicolo. Bisa dengan Papa Nicolo kalau sitologi ya. Ingat Papa Nicolo, pap smear sama-sama P. Papa Nicolo, pap smear berarti dia difiksasi di formalin 9 formalin alkohol 96%. Itu dia difiksasi yang dimasukkan. Yang satu dikeringkan, kita memakai apa satu tadi? Biasa. Kita memakai biasa. Oke. Itu saja kalau FNAB bagian dari psikologi. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada? Ada? Tidak ada? Pernah ada kejadian sampai trauma keluar darah Dok, kalau di ini? Pasti gua keluar darah. Jarang itu, dia tidak bercampur darah, rata-rata bercampur dengan darah. Cuman yang ada yang sampai shock. Shocknya itu karena dia ketakutan, belum makan itu. Sampai karena di sini itu kita peralatannya kita minim sekali. Jadi itu PA itu selalu berdekatan dengan UGD. Kita minim sekali. Kalau misalnya ada perdarahan, ada apa ya langsung bawa ke UGD. Jadi kita betul-betul lihat apakah bisa kita lakukan. Misalnya pernah waktu saya sementara pendidikan PPDS itu kalau yang luka-luka borok bisa juga itu di FNAB. Tapi FNAB-nya bukan kita memakai siringan. Kita lihat kalau misalnya dia baru disentuh banyak darahnya, jangan lakukan. Kita lakukan tempel di lukanya, di bagian yang boroknya itu. Kita tempel dan tetap harus dia berpasangan, harus ada hapusan, ya, harus ada hapusan. Jadi ingat sitologi itu FNAB dia itu bukan gold standar. Dia harus dikonfirmasi dengan histopea. Karena kalau yang sitologi yang kita cuma mau lihat kan selnya, apakah dia selnya dia atipikah atau yang normal-normal saja, yang mengarah ke radang, ya. Karena jarang sekali kita itu dapat di FNAB dia berbentuk kelenjar. Karena itu yang tadi yang saya bilang. Karena intinya itu kita lakukan FNAB cuma untuk membedakan dia non-neoplasma atau neoplasma. Karena kalau misalnya seperti benjolan di payudara, kan kita mau tahu kalau misalnya dia malignansi masuk kategori neoplasma kan dilakukan mastektomi. Itu gunanya. Cuman kadang itu pasien juga dia tidak mau operasi, biasanya lakukan FNAB. Ada juga nggak usah misalnya di FNAB, angkat ini saja, kayak lipom ya, angkat ini saja. Cuman kalau dilakukan FNAB untuk pasien yang tidak mau operasi, setidak-tidaknya kita tahu apakah dia masuk di kategori non-neoplasma, neoplasma. Karena kalau dia dalam kategori non-neoplasma kan diobatin. Kalau toh pada dia neoplasma jinak, bisa dulu dia pending gitu. Oke? Ada yang mau tanya lagi tentang sitologi? Kenapa? Begadang kah? Saya heran. Kipas angin. Kalian itu tunggu dulu. Kalian sebelum stase dari sini, kalian stase di mana kah? Hah? Beda-beda. Iya, maksudku apa stasenya biasanya? Karena teratur.
anak interna neuro. Iya, rata-rata mengantuk. Terakhir yang kemarin itu pintar juga. Nah, kira barangkali dokternya bodoh-bodoh. Kenapa mengantuk? Anu dok, apa kepedisan?